sakit sejak tahun berapa ya, 2016 atau 2017, itu yang tiba-tiba ngedrop. Kemudian diketahui ada aritmia juga, aritmia jantung. Jadi aritmia jantung itu gangguan irama jantung yang itu sudah dicek secara medis. Jadi sudah pasang holter, alat rekam jantung yang dipasang 24 jam. Itu sudah dicoba 2 kali, hasilnya nihil, tidak ada apa-apa. Kemudian pada saat waktu itu di bulan puasa, hari pertama Ramadan, kebetulan lagi ada seminar di Jakarta. Waktu itu saya puasa, sampai di Jakarta tiba-tiba langsung drop, pusing, sesak, kayak udah mau mati gitu Ibu. Kemudian langsung kebetulan rumah sakit ada di dekat hotel, langsung dibawa ke rumah sakit. Sesampai di sana ternyata dicek, jadi saya disarankan untuk dirawat inap, tidak jadi mengikuti seminar. 2 hari dirawat inap, saya ditangani langsung oleh subkonsultan, jadi artinya sudah yang memang subspesialisnya. Itu dicek labor lengkap, mulai dari darah rutin, SGO, fungsi ginjal, fungsi hati, semua dicek itu normal, nggak ada keluhan apa-apa. Sementara badan tetap lemas. Akhirnya saya paksakan minta pulang, balik ke Padang. Kemudian di Padang dicek lagi, masih tidak ada hasil. Ya, maksudnya itu balik lagi dirawat di rumah sakit, ya paling hanya untuk penopang kekuatan, dipasang infus, dikasih vitamin, cuma seperti itu. Nah kemudian akhirnya mulai di situ logikanya mulai mulai mencari-cari tahu di mana di sini bisa ruqyah syariah, karena saya takut juga nanti ruqyahnya tidak yang syariah. Alhamdulillah dikenalkan dengan Ustadz Abrar. Ya, Iya di Padang. Muhammad Abrar ya? Iya. Ada juga bersama kita ya? Ada. Iya, barakallahu fiik. Iya, jadi beliau dulu yang awalnya meruqyah. Itu awalnya nggak dapat jadwal konsultasi langsung, tapi alhamdulillah Allah kasih kemudahan karena memang niatnya memang untuk mencari solusi dengan jalur yang dengan Al-Quran. Jadi alhamdulillah akhirnya waktu itu kesempatan langsung konsultasi dengan Ustadz Nai, sudah didiagnosa memang non medis. Waktu itu sihir ya Ustadz ya. Iya. Nah kemudian setelah itu mulai sudah mulai mengenal tazkiyatun nafs, mulai mengamalkan ruqyah mandiri. Ikut waktu itu yang terapi Azharawain yang bulan Ramadan dan mulai dari Sya'ban, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Iya. 3 bulan. Iya, 3 bulan. Nah, Baca itu mulai terasa ada perbaikan, mulai ada kekuatan. Yang awalnya badan gampang lemah, padahal tidak melakukan apa-apa, tapi alhamdulillah sudah mulai kuat. Kemudian akhirnya terus masih sering kalau sampai misalnya berkunjung ke Jakarta, kalau sempat mampir ke rehab hati, tetap masih konsultasi dengan berkontak dengan Ustadz Nai. Kemudian yang terakhir itu suami yang sakit, dirawat di rumah sakit Siti Rahmah. Di rawatan yang pertama sudah 10 hari rawatan, itu tidak diketahui diagnosisnya apa. Jadi dokter spesialisnya pun juga sudah bingung, padahal keluhannya itu hanya demam tinggi. Hanya demam tinggi. Jadi waktu itu dicurigai awalnya demam berdarah. Ternyata dicek hasil labor malah kacau. Pokoknya setiap hari itu hasil labornya itu kacau. Kadang SGO-nya naik, kemudian dicek lagi berikutnya ternyata diketahui ada curiga bronkopneumonia, pula lagi di paru-paru. Jadi diagnosanya itu padahal keluhannya hanya demam, tapi diagnosanya yang berat-berat Ustaz. Kemudian sudah diterapi juga tidak membuahkan hasil. Nah di situ akhirnya jadi waktu itu suami mengeluh sesak nafas dan memang perut terasa seperti diikat, tidak bisa, jadi untuk duduk saja susah, jadi harus dipapah, dibantu. Akhirnya waktu itu sempat juga menghubungi Ustadz Abrar, sudah dibantu juga oleh Ustadz Abrar. Kemudian karena waktu itu memang keadaan kondisinya makin berat, akhirnya menghubungi Ustadz Nai, dan Ustadz Nai waktu itu alhamdulillah menawarkan untuk video call.
Jadi diruqyah melalui video call. Oh subhanallah, saya ingat Iya. lagi, betul. Iya. Betul. Di rumah sakit ya tapi? Iya, waktu lagi di rumah sakit. Waktu itu nggak bisa ngapa-ngapain kan, Lagi di- masih tiduran berbaring. Di kursi atau di mana waktu itu? Iya, berbaring di kursi. Karena Itu emang di luar kamar rumah sakit atau? nggak di dalam kamar. Di dalam kamar. Iya. Jadi memang untuk duduk saja susah, untuk berjalan pun harus dipapah. Nah, setelah diruqyah oleh Ustaz, naik cuma 15 menit ya Ustaz. Ya, 10 kurang kali lebih. 15 menit sebentar, beliau bisa langsung berlari ke kamar mandi. Langsung lega, katanya enakan rilis. Tapi ya memang mungkin karena itu serangan. Jadi pas waktu di azan zuhur, beliau mau sholat zuhur mulai lagi. Jadi setiap beliau mau baca Al-Quran, mau melakukan ibadah itu pasti diganggu. Iya. Nah terus jadi akhirnya 10 hari rawatan disuruh pulang karena udah terlalu lama rawatan. Tapi ini diagnosa masih belum keluar, masih belum tegak. Kemudian 2 minggu kontrol lagi, kondisi makin parah. Habis itu saya ya karena ini coba meruqyah suami. Nah, dokter yang meruqyah Iya. suami. Coba ruqyah suami, kemudian juga dimotivasi beliaunya untuk tetap membaca Quran, tetap mengingat Allah. Akhirnya pas rawatan yang kedua di situ baru ketahuan ternyata di perut ini sudah penuh dengan nanah. Subhanallah. Iya, baru ketahuan di rawatan yang kedua. Penuh dengan nanah, kemudian langsung operasi situ. Malam itu dijadwalkan, saya ingat itu tanggal 17 Agustus malam. Langsung operasi sama dokter bedahnya bilang setelah operasi, ini kenapa bisa sampai terlambat katanya. Ini sudah, maksudnya itu dipenuh semua kan, sampai saya tidak bisa melihat lagi ususnya, usus buntunya juga tidak bisa diamati lagi katanya. Nah setelah dikeluarkan nanahnya itu baru alhamdulillah kondisinya mulai membaik. Kemudian ikut lagi terapi intensif yang 3 hari di Hotel Nurasaki. Yang di Nurasaki bypass. Di Padang ya? Baik alhamdulillah. Dan yang signifikannya itu adalah yang Ustaz ceritakan, itu suami Eksim. ada eksim. Sebenarnya sih mirip psoriasis itu Pak Ustaz. Psoriasis. Yang psoriasis yang ada Bapak tadi. Jadi itu sudah berapa lama ya? Mungkin udah ada beberapa, mungkin setahunan juga, setahun lebih. Itu juga sudah dibawa ke dokter spesialis kulit, sudah berganti-ganti dokter spesialis kulit, tidak ada efek, tidak ada perbaikan. Alhamdulillah setelah terapi dengan hepati, dengan ruqyah tambah dengan tazkiyatun nafs, bersih. Betul-betul tidak ada bekas sama sekali. Ya, alhamdulillah. Jadinya sejak saat itu kita mulai melihat dari sisi ininya secara terapinya kembali lagi ke Al-Quran. Dan untuk saya pribadi, untuk saat ini saya jarang mengkonsumsi obat-obatan. Jadi kalau misalnya ada keluhan, biasanya balik ke yang alami, misalnya konsumsi madu, habatus sauda, kayak gitu aja. Ya. Itu. Masya Allah. Beliau ini seorang dokter medis aktif dan juga ada di Padang, dokter orang Minang ya, dan memberikan kesaksian yang luar biasa. Tadi ada gangguan jantung aritmia, suami beliau juga psirosis dan juga tadi beberapa hal. Jadi jangan terpaku pada satu diagnosa dan kemudian bingung di situ. Kalau dia medis, dengan medis harus sembuh. Tadi seperti bagaimana ada nanah, kemudian di bedah, dia yang hilang sembuh. Tapi kalau tidak sembuh-sembuh, kita lakukan ikhtiar secara terukur. Jadi tidak ada gesekan antara medis dengan Al-Quran sebetulnya. Tapi masing-masing punya jalan sendiri. Dokter, terima kasih. Semoga sembuh. Alhamdulillah.